Udah di roll. Udah oke nih. Udah dong. Ngapain lama-lama? Langsung aja kita balik lagi di Ngoben. Ngobrol bareng. Gue lagi jam cuma mulai aja nih. Gak apa-apa men. Kan namanya juga orang. Namanya juga orang berubah-ubah orang. Iya, balik lagi di Ngoben. Kita di episode berapa gini, Mbak? Episode berapa? Episode 11. Eleven itu mengingatkan saya kepada dulu Gajah. game bola. Winning Eleven. Itu apa hubungannya sama episode? Karena sama-sama 11. Eleven? Eleven 11. Gajah. Tapi ada nama aku itu nama band. Eleven Kai. Oh iya. Terlop. Itu Eleven. Langsung aja. Betul gak? Gue yang spesial nih kali ini. Hari ini tentang sampo siapa ya? Iya makanya bentar gue jelasin. Oh. Nih dia salah satu men. Salah satu penyanyi Internasional. Kau gak tahu dia grup musik dari London, Inggris. London. Dari London. UK. Mau tau gak? Ini salah satu penyanyinya men. Ini mau kita datangin spesial men. Lu tahu Blue kan? Blue. Oh yang ini. Bukan ini men, Blue. Ini salah satu penyanyi Blue men. bintang tamu kita ini. Biru. Habis biru dan blue. Bukan blue. Tapi biru. Yang bisa mana? Kalau biru sama blue beda. Beda tulisannya beda. Oh iya sih. Lebih baik kita panggil aja lah. Ya. Habis Blue. Biasa kita ke London loh. Jangan dibaca lagi dari mas. Gimana kabar? Sehat. Udah lama nunggu. Yang nanya siapa nih? Ini yang gue tahu ya. Ya makanya rutin karena Sebenarnya siapa isi di antara Bonika? kita langsung disabotase ya. Terus kita apa ini? Kita tidak ada pertanyaan. Jadi ikut aja ya. Nah, Tapi thank you teman-teman sudah mengundang di Ngoben. Yo. Ngobrol bareng. Kita akan kembali. Jangan lu. Bulan apa juga. Ben, gua panjang historia sama Bang Habis ntar dijelasin. Tadi gua ini agak miss sedikit. Kirain gua habis kan ada blue itu kan biru. Kirain tentang internasional gitu kan spesial. Tapi kali ini spesial juga kan? Orang pelayan juga. Tapi ini nggak di blur ya, karena blue tadi ya. Oh iya. Blue tuh agak ke Jepang ya. Gua bahasa di London. Bang Habis gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ya masih dalam suasana Ramadan. Puasa gimana lancar Bang ya? Alhamdullah puasa lancar. Alhamdulillah. Puasa. Jam lancar ya bang. Job juga lumayan lah walaupun nggak sepadat hari-hari biasa. Oh iya. Bang Hafiz tuh yang lebih kita kenal lagi. Apa? Lebih kita kenal sebagai MC. MC itu apaan? Banyak MC apa? MC apa? Master of Ceremony. Tapi sebelum MC, gue pribadi kenal Bang Habis tuh sebagai stand up juga. Sebelumnya juga dulu kan ya stand up. Pertama kali sebelum MC apa? Nyanyi juga. Bang Habis. Pertama kali malah lihat beliau ini ikut lomba dulu. Lomba singing contest. Akhirnya juga saksi. Ajar masih hidup. Nanti kita cerita. Masih hidup nih orangnya nih, masih hidup nih. Bukan sebagai announcer atau MC dulu. Iya, gue tahunya juga. Iya, tapi berbarengan itu Pak Jan. Ya. Bang Habis berbarengan. Sambil kan? Sambil nyari-nyari kerjaan. Iya. Jadi dulu awalnya Ya, boleh cerita Bang. pengalaman MC ini sebenarnya dulu waktu kuliah di Bogor. Kuliah di Bogor. Iya, kuliah di Bogor dulu 2003 tuh udah MC, 2009 pulang ke Banjarmasin. Pulang ke Banjarmasin nggak bisa langsung blok, datang ke sini langsung MC dong. Betul. Orang tuh pasti nanya, Siapa? Ini siapa? Ya. lu siapa? Tiba-tiba nongol-nongol Iya. MC. Iya. Udah hitam hidup. Jujur ya? Iya, jujur ya kan. Nah,
Akhirnya kita coba ngerintis lagi dari awal. Trik ini sebenarnya itu udah kita lakukan waktu di Bogor dulu. Jadi gue dulu punya teman namanya Teddy. Dia ini berjasa banget. Teddy pemain bass Jamrut bukan ya? Bukan ya? Orang Bukan ya, kita ini. MC ternama. Sampai sekarang dia masih anak broadcast, masih MC ya. Komunikasinya itu juga masih bagus. Jadi dulu dibilang kamu kayaknya MC aja Fis, keren nih. Dari komunikasi, ngobrol, bercanda segala macam. Terus caranya gimana kalau mau bisa MC kayak lu nih Ted? Tenang, masuk radio dulu, nanti kenal relasi, kenal klien segala macam. Nah di situ nanti lu merintis tuh dari nol, mulai dari gak dibayar atau cuman nasi bungkus, uang transport segala macam, sampai punya nama. Akhirnya MC di event-event besar juga karena tadi yang ngasih link ke di Bogor itu. Di Bogor. Jadi dulu ada konser Bumerang di lapangan Lambung Mangkurat tahun 2000-an. Iya, Lambung Mangkurat banyak masih SMA nih. Lihat nih, keren banget nih MC-nya nih. Bisa ngontrol crowd. Atraktif gitu ya. Ribuan orang di panggung tuh kayaknya impian gue banget gitu dulu. Oh ini kayak rame banget gitu. Yang MC satu orang? MC satu orang Jakarta saat itu MC-nya. Kenapa bisa lah nih? Kok sebanyak orang itu bisa dikontrol gitu. Akhirnya termotivasi pengen MC di kayak dia lah gitu. 2003 MC pertama kali di panggung besar dan talentnya juga sama, artisnya juga sama, Bumerang juga. Beneran. Jadi Bumerang juga perasaan dulu tuh dulu jadi penonton, sekarang banyak yang nonton gitu. Jadi termasuk dream come true ya? Ya, dream come true dong. Iya. Jadi dulu kan. Nah, ini balik lagi ya, pas sampai di Banjar sambil jadi penyiar radio kan, siaran sambil ngamen. Oh ngamen juga Bogor. Oh ini balik lagi ke Bogor ya, di Bogor ya? Di Banjar. Udah di Banjar? Udah di Banjar, siaran di Radio Sky lah dulu ya. Sky FM. Karena gengsi dong kita minta duit sama orang tua kan. Sekarang usia saat itu sudah 25 umur saat itu. 25 tahun. Nah, saat itu gua sambil ngamen, nyari-nyari sampingan ke kilometer 1, ke Tarakan, ke sini. Di pinggir jalan, pakai ukulele. Oh, ukulele sendiri. Oh, ukulele dulu. Kita juga tahu kan habis doyan. Karena di Bogor juga gitu dulu. Kalau Abah nih mau ada nih duit makanya cukup untuk 1 bulan, tapi kalau ikan ngerokok, kalau ngerokok cukup. Pikirin aja sendiri kalau mau ngerokok gimana. Udah kita ngamen buat nyari rokok dulu. Akhirnya cuma ngamen itu juga sambil ikutan lomba-lomba singing kontes, bintang radio segala macam. Nah dulu pernah ikutan singing kontes, Fajar ini talentnya. Salah satu acara bank ya saat itu ya di Duta Mall. Oh gitu. Dia akustikan situ sama Nanda ya. Iya, sama Nanda Rakasiwi. Nanda lagi di Jakarta. Orangnya di Jakarta. Akhirnya di situ nyanyi kan Fajar Nanda tuh udah notice nih orang kok requestnya kayak Corazon segala macam. Iya. Kok beda gitu ya. Kan disuruh nyanyi satu juara 1 tuh sing kontes. Suruh nyanyi, akhirnya dapat link lagi. Bandnya Nanda ini perlu vokalis saat itu main salah satu kafe di mall. Tahun berapa itu? 2000 apa ya bang? 2010, 2011. Ya 2011. Dulu yang juara itu dikasih slot buat ngejam sama bandnya gitu. Kemarin beliau akurasi apa ya bang? Tompi kemarin. Tunggu. Nah setelah itu beliau dilirik oleh band itu. Tapi single Malam Biru waktu itu udah tercipta? Belum ya? Jadi langsung jadi apa Sandoro dong. Jadi Tompi ya? Nah ini nanti kita cerita masalah kenapa dikait-kaitkan Sandro. Iya betul. Ya udah tuh. Betul. Saya nggak tahu kan. Nah banyak pokoknya cerita. Jadi aku tuh dulu lebih apapun dikerjakan selama itu halal dan tidak merugikan orang lain. Betul. Temanku dulu pernah bilang gini. Tantang batasan lo dan jangan sampai batasin tantangan lo. Ngerti gak sih? Wah mantap. Tantang batasan lo,
jangan sampai batasin tantangan lu. Jangan sampai kebalik ya. Nah, kan? Sampai kebalik. Kadang-kadang orang karena ada batasan lalu mundur. Iya, betul. Tantang batasan lu. Tapi temen gue kemarin ini Lu batas jalan di rujuknya. Batas itu salah ya kalau gitu ya bang? Itu enggak. Beda jalan. Itu pembatas jalan. Itu salah benar. Masih lama kalau pecah sekarang kan. Oh iya. Enggak dosa kan? Iya. Tahan. Otak kita berpikir keras. Emang kadang teman saya ya suka gitu bang. Maklum bang. Tantang pembatas jalan. Oh iya gitu. Oh iya. Pasti lu ketabrak. Ketabrak. Tapi konteksnya kan beda. Jangan. Jangan. Apa? Gue juga nggak munafik bahwa IO pertama yang pakai jasa gue dulu namanya High. IO di radio juga High Organizer itu. Punyanya Sky. Punya Sky. Yang Ko Ivan itu. Iya. Hai. Ko Ivan lagi nonton ya. Halo Ivan. Itu berjasa banget tuh. Ngajak gua tur dulu yang keren banget tuh 100 titik bareng Extra Joss, gila kan? 100 titik. Extra Joss. Bareng itu setiap hari minum Extra Joss. Iya, enggak harus ya. Ini ada brand enggak apa ya? Di ini. Enggak apa-apa. Jadi dulu tuh keliling 100 titik, keliling Kalselteng, bayangin. Kalselteng 100 kabupaten ya? Kabupaten masuk-masuk. 100 titik aja. Kalau titik Kalsel ya, Bang? Kalselteng. Oh, tur banget itu ya. Tur banget itu. Beturan banget itu. Beturan banget itu kan. Walaupun saya tuh bayarnya enggak nyampe 300. Misalkan satu titik di dalam kota tuh 200, di luar kota 2,5. Tapi karena saat itu kita butuh pekerjaan, bayangin 100 titik 2,5 lumayan. Borongan juga kan? Borongan. Nah dari situ juga mulai akhirnya juga sambil ngeband juga kan saat itu bareng Jessica Love. Nah, dengan Jessica Love lucu nih. Jessica Love asli. Gue pernah ngalamin soalnya. Cerita bang. Jessica Love ini sebelum gue di Jessica Love ya. Sebelum ya aku udah canggung ke gua nih kayak campur aja bang. Untuk orang klien ini kayak campur aja dong. Karena mau aku kena dicoret dari kartu keluarga. Gue jawab gua aja. Lahir mana aja? Lahir padaan di Bogor kan. Campur aja di Bogor. Pernah di Bogor. Ada ingu-inguhnya dikit. Orang klien itu sekarang go internasional. Iya. Kita kayaknya sebelum bahas Jessica Love. Sebelum bahas perjalanan karirnya ke band. Di band kan? Nanti kita kulik aja satu-satu ya. Iya. Setelah yang berikut, Mbak. Jangan kemana-mana, tetap di Ngoben. Ngobrol bareng ada band. Ini Mon yang gak takutkan Mon. Simak halobanua.com. Kabar seputar Banua dan sekitarnya menjadi satu pilihan beragam informasi terdepan dan terupdate. Halobanua.com, informasi Banua terdepan dalam satu klik. Kita opening dulu. Kita open segmen 2 nih. Lanjut Anggur. Balik lagi di Ngoben. Ngobrol bareng ada band. Apa dirimu berjuta-juta rindu ku padamu setiriku. Aduh, mantap sekali Bang. Masih bersama Abis Biru. Iya. Ini termasuk lagu andalan beliau. Jadi dulu gini ya. Ngeband di Bogor itu dulu kita ketemu dengan teman-teman personil yang orangnya juga lawak semua. Oh, komedi ya? Jadi nyanyi itu kalau serius kayaknya nggak seru gitu. Kayaknya harus ada spin komedi dan aku tuh dulu tuh paling seneng banget nge-impressionate penyanyi. Misalkan kayak ada band gitu. Coba lu ada band coba lu. Kau ku
Jauh di kemudian lebih ke Doni ya? Doni Tata Doni Terus siapa dulu? Arman Maulana kasih gitu. Gitu-gitu. Oh itu mulai di Bogor? Iya, dan band kita tuh sengaja beli properti, taruh dalam kotak, misalkan ada request kita pakai gitu. Di Bogor sempat punya band? Iya, di Bogor juga band juga. Tapi pakai properti gitu bang? Properti. Supaya mirip penyanyi aslinya gitu ya? Iya. Oh, lucu-lucuan gitu. Gimmick. Sampai lagu-lagu Benyamin gitu-gitu. Iya, kita dulu. Akhirnya sampai ke sini akhirnya kita ya udahlah ngapain nyanyi yang serius gitu. Intinya mungkin semua orang akan sampai di titik ini ya. Penyanyi itu akan melupakan gue dulu pernah juara, gue dulu pernah di sini. Yang penting sekarang bagaimana caranya menyanyi dan menghibur orang lain. Betul. Kalau cuman nyanyi dan bagus, ngasih lihat skill dan bagus biasa aja kan udah sering ya. Entertaining ya kan? Iya, tapi yang penting bagaimana caranya dia bisa mengintertain orang lain. Nah, betul. Di Jessica Love tuh seperti itu dulu. Kan bebannya adalah sebelumnya ada John, ada Duan, ya kan? Pendahulu-pendahulunya. Ini penyanyi-penyanyi keren semua dan saat aku datang ke Banjar tuh aku melihat buhananya festivalan. Iya. Jessica Love, kayak John tuh kan keren banget suaranya lo, tinggi loh. Tinggi banget tuh suaranya. Sementara aku Sisko nyampe loh di standar. Sampai dia tuh. Sampai. Nah, sementara jadi sampai terpilih di Jessica Love. Nah, jadi pertanyaannya perjalanannya keren nih. Kenapa jadi sampai terpilih di Jessica Love? Dulu Jessica Love itu punya kesempatan satu kali aja lagi main di salah satu kafe di mall. Di kafenya udah nggak ada juga sih. Bill Boss kan. Main di Bill Boss. Banyak tuh. Dulu salah satu itu adalah tempat yang diincar juga anak band. Betul. Ya kan? Orang tuh dulu gol terkeren kalau main di kafe itu kayaknya Bill Boss dulu, dari situ dulu role modelnya gitu ya. Tempatnya worth it banget. Ada biliarnya loh. Iya. Jadi jebolan situ maksudnya stage-nya besar. Stage-nya besar, itu apa? Full band. Ampli. Iya, tapi bukan pub ya, bukan pub. Di tempat dia mall sih ya. Iya, full Mungkin resto gitu. kalau tempat itu Ben, kalau misalkan bukan di mall, mungkin dia adalah pelopor pertama yang kayak sekarang kafe-kafe ini banyak. Kayak kalau sekarang iya betul. Jadi dulu akhirnya kan nih mereka udah nyari vokalis nih. Nah, Nanda inget kan pernah main nih. Pernah main sama Nanda kan? Iya. Pernah main sama Nanda sama Fajar. Ada Mas nih leadernya kan Bobo itu. Mas Boy, ada tuh kemarin waktu di mall waktu sing kontes. Ntar ya cari-cari kontaknya, cari-cari nih. Akhirnya ketemunya sama Edi yang ngasih teman-teman bilang ya Edi Bulu ya. Edi Slois. Edi Slois. Oh iya dulu Edi Slois. Edi Bulu. Edi Bulu. Bener. Iya kan? Enggak ya. Edi Bulu ya. Terus gimana? Terus dia ngasih kontak. Akhirnya Nanda nih ngolin. Maulah main di bandku ya. Malam ini aku tulis lagu nih kira banyak. Tapi bawa lirik kira apa lah. Aku kirim list lagu. Ini kami kirim lah aja Nanda list lagu. Akhirnya banyak tuh aku yang jalan. Oh sip dah bro, main malam ini aja. Tapi aku melihat wah Jessica Love karena dulu waktu kita sebelum di bandan lah kita main futsal dulu lah. Gilang. Oh iya. Ramadan, Rama Cengho, Banan Otong. Oh iya, Otong Bos. Nah saat itu mereka tuh Jessica Love tuh nongkrong di pasar lama tuh. Belum kepikiran gabung gitu? Belum kan? Cuma nanya masalah beda meja itu buat siapa tuh keren. Oh iya. Itu juga Jessica Love ngarannya aja. Oh ya kan main di pub kayak gitu. IJL lumayan lama ya? Main lama. Iya. Sekalinya ngaruh kada mengira tergabung dengan buahnya tuh kan. Dia gugup dan tantangan juga. Tahun berapa tuh? 2011. Akhirnya perform lah kita nih di kafe itu perform. Ternyata kokohnya senang. Kok siapa dulu ya? Kok Ayung. Almarhum. Kata Kok Ayung, ini terakhir ya kalau misalnya lu nggak dapet vokalis lu break dulu deh. Sampai ketemu vokalis gitu kan. Nah sementara apa sih namanya kesan pertama Koko tuh masih biasa tuh ownernya ya gitu. Main pertama. Nah, kelebihannya dibandingkan penyanyi-penyanyi yang lain, kalau aku tuh suara standar, tapi aku tuh bisa menghibur orang. Ada komedi ya? Iya, turun ke bawah, nemenin orang, flooring gitu-gitu. Satu tantangan nih orang main biliar tapi diganggu buat nyanyi kan di situ.
ya kan? Orang main biliar, diganggu buat nyanyi. Tapi kita flooring buat tantangan. Iya. Tapi mau nyanyi. Bang, buat nyodorin mic ke orang main. Pada saat itu antara ngeband sama MC, banyak ngeband apa MC? Masih ngeband dulu. Masih banyak ngeband. Masih ngeband. Kan reguleran dengan Jessica Love main di mall di mana-mana. Lebih anak band banget gitu ya. Anak band. Tapi beriringan Jar, ada job MC juga kan. Jarang-jarang. Tapi kan lebih banyak. Betul, tapi di Banjar tuh lebih dulu ngeband. Iya. Akhirnya pas sudah mulai banyak job MC kan, udah tuh bilang ke Boboy, Mas Boy, kayaknya saya mundur aja nih. Tahu pengalaman ini. Mundur. Ada pengganti nggak bro? Ajak Rio. Rio, Raiza. Nanti kalau Rio diundang nih, boleh nih cuplikan ini diambil sedikit. Yo, gimana ceritanya lu jadi vokalis Jessica Love? Rio tuh lucu. Kada salah Kak Ikam. Aku ya, karena Rio dulu bukan anak entertainment banget. Iya, gitu. Bukan anak apa sih? Sama gue juga kan dulu ini lagu-lagu sendiri gitu, lagu sendiri, festivalan juga dulu. Festivalan. Dia anaknya festivalan, berangkat dari festival. Iya. Akhirnya sampai sekarang dan pengalaman itu pun kada kelepas kayak gitu aja. Artinya sekarang MC di beberapa event, wedding sambil nyanyi, sekali nyanyi daripada bete, daripada ya kan. Tiba-tiba ada tamu nyanyi, tamu nyanyi minta temenin nyanyi. Kalau enggak teman-teman mau istirahat dulu nih vokalis nih mau break dulu, aku ganti backupin gitu-gitu. Senang aja sih, maksudnya nggak ngelupain, nggak ngelepas gitu aja, nggak ngebuang gitu aja gitu. Oh sudah enak di MC, nggak mau lagi nyanyi gitu. Bahkan kadang-kadang teman-teman juga nawarin, bisa nggak nih gantiin ini nyanyi, cari yang lain dulu deh, aku opsi terakhir. Kalau emang nggak ada lagi ya udah aku gantikan. Aku bilang dulu sering banget tuh Komeng, Adan ngajakin, tapi ya ternyata mereka dapat vokalis gitu. Maksudnya opsi terakhir. Kemarin Bang waktu gue inget dulu lu ya? Habis ini kayaknya pernah ikut ajang apa gitu sampai ke Singapura. Nah, itu gimana ceritanya? Stand up komedi tuh. Oh itu stand up komedi. Oh stand up gimana? Iya, jadi stand up komedi dia. Jadi dulu gabung komunitas stand up. Nah ini masih pencarian ya, belum MC. Cari jati diri gitu ya Bang? Tapi udah ngeband nih. Ada kabar bahwa Banjarmasin ada komunitas stand up nih, ikut kan. Gimana sih caranya? Nanti gini-gini, the way of to be stand up comedian tuh gimana gitu kan. Ada tahapan-tahapannya, belajar lagi dari situ, ada open mic, latihan materi segala macam. Akhirnya mulai tuh naik nama tuh, ada stand up comedian. Jadi dulu kalau talent nyari stand up comedian, dulu di angkatan kami itu ada aku, Jenggo, Adi. Betul, Jenggo. Ada Jenggo, ada Adi. Jenggo kan dancer juga kan? Iya, masih ada komunitas di JNB kan. Iya. Komunitas. Masih ada komunitas stand up comedy, teman-teman nih mungkin yang nonton masih masih banyak baru. Boleh ikut lah. Boleh ikut. Tapi dia dari Bogor jadi stand up. stand-nya. Iya, enggak di Bogor. Di Bogor enggak stand up? Bogor enggak. Bogor tuh malah ngelawak lewat band aja, kayak Timlo lah gitu. Oh, lebih ke Timlo. Tapi ada di Bogor sempat sekolah agama juga misalnya. Enggak, kalau di Bogor, di Banjar sekolah agama. Sekolah di Banjar? STM dulu. SMA-nya STM, Sekolah Tarbiyatul Muallimin alias pesantren. Itu di Banjar. Oh, di Banjar. Iya. Kerennya kan. Kalau mau STM, ada pesantren. Tarbiyatul Muallimin alias pondok pesantren. Sama disingkatnya gitu, sama STM juga. Nah, ini sejarah biru dulu nih. Kenapa sih dipanggil? Nah, iya. Sama Jessica Love tuh dulu Otong tuh dulu. Otong deh emang. Iya, emang kalau jadi kalau perform tuh kan teman-teman tuh pakai bedak gitu ya. Pakai bedak juga kan, pakai bedak baby powder tuh. Iya. Aku kan termasuk orang yang berminyak badan aja. Udah nih, kupuri. Karena Otong nih yang nyeletuk pas ya tuh. Halo biru, ya. Halo biru, ya. Biru, ya. Itu Otong yang nyeletuk. Otong tuh kan suka gitu kan Otong. Wih kami aku biru tuh. Ikan tuh diputih kayak apa aja kelihatan biru. Maka sampai disebut ya sensor nanti nih ya. Pipi burit tuh aja. Ikan putihnya lah kelihatan birunya. Akhirnya nempel. Pas di Jessica Love. Iya, pas di Jessica Love pas sudah depan kaca mau perform lagi biru. Wah, biru lalu ya gitu.
Waduh, Berarti terima kasih buat Okto Apri ya. Udah memberi gelar Mas Hafiz. Nanti royaltinya sama. Tuh, Mas Boy manggil dulu kan. Akhirnya dulu kan di Bilwas itu manajemen itu dikelola oleh almarhum Rudy Prima. Betul. Sebenarnya Rudy Prima itu yang Ikam kan di Jessica Love dulu panggil biru-biru terus. Sudah Hafiz pakai biru belakangnya kalau udah MC. Nanti mudah-mudahan bisa ada rezeki di situ kata almarhum. Berarti kalau MC namanya Hafiz Biru ya Kak. Iya, kalau ngeband Hafiz aja kata dia. Oh iya, dari almarhum Rudy. Iya, akhirnya ternyata benar. Fashion juga diajarin sama beliau. Ternyata nah, jadi gini ya. Kadang-kadang gelar sebenarnya orang tuh juga sempat kaget kenapa harus ada biru belakangnya. Kenapa enggak Muhammad Hafiz aja? Dijelasin, alhamdulillah orang tua juga ngerti bahwa yang tadinya kita merasa mungkin risih kali ya dipanggil biru segala macam. Tadi awalnya ternyata itu menjadi lumbung rezeki gitu buat kita. Jadi satu-satunya di Banjar yang ada nama warnanya di belakang biru, biru, terus hitam, pakai kacamata bolong. Nah ini nih Ikonik. Jadi dulu almarhum Rudy Prima bilang, kalau mau jadi entertain sejati, jadi diri sendiri. Misalkan gini, kalau misalkan orangnya ganteng nih, kayak Ariel, dia nggak pakai baju aja tetap ganteng dong di mata orang, bener ya? Tapi kalau kita jelek mau diganteng-gantengin tuh sulit. Akhirnya apa? Dibentuklah melalui fashionnya, contoh kayak Uya Kuya. Ganteng nggak biasa kan, tapi dengan fashionnya keren, nyentrik kan, rambutnya selalu disemir, pakai kacamata. Tapi role aku ini bukan karena nurutin Uya adalah. Iya betul. Jadi dulu melihat kayak Bopak jelek, sorry ya misalkan jelek loh, ganteng. Bopak jelek, tapi dia Bopak kayaknya celananya kuning, bajunya ungu. Pokoknya yang apa sih yang jomplang lah ya, yang beda. Dulu sempat kayak gitu tuh, Kentar nge-MC pakai baju pink, celananya oranye gitu. Kacamata juga warna-warni kan. Kacamata warna-warni dulu kan. Nah, emang tau nih, biru dulu mau putih. Terus tiba-tiba kalau pakai dipasangin kaca tuh kalau kita nggak minus tuh mengganggu mata. Akhirnya dicopot lah. Lawan juga dulu tuh kan mata tuh kan berkantung loh, biasa lah. Alumni pedagang. Buat berdaun juga kan. Lah. Di Bogor. Agak-agak inilah. Aman ya Pak, tapi udah bersih. Sudah kada lagi. Harusnya Pian pakai ini Bang, ini biru Bang. Tapi itu ada frame-nya. Enggak frame-nya. Ada. Oh, enggak ada kaca ya? Gua ngikutin beliau. Justru dulu malah orang bercandainnya nama biru kenapa bajunya merah, itu yang jadi lucunya kan. Itu malah akan diingat orang. Nggak mesti dulu aku tuh nama Hafiz Biru, kacamatanya biru, ingat ya? Kacamatanya biru dulu, ada yang kacamata pixel. Ada dipakai. Kacamata biru. Jadi kata Rudy almarhum tuh ngapain kamu harus repot-repot harus selalu biru? Enggak, justru pakai aja kuning. Wah, Hafiz biru, bajunya kuning. Itu akan di notice orang. Di notice, akan tambah notice kan? Orang jadi notice, jadi ngajak ngobrol, interaksi gitu. Sejarahnya biru. Siap. Kita akan lebih panjang ngobrol soal biru. Rame ya? Aduh. Soal biru. Ada 3.000 orang yang nonton ini. Kita break sejenak ya. Yuk. Simak halobanua.com, kabar seputar Banua dan sekitarnya menjadi satu pilihan beragam informasi terdepan dan terupdate. Halobanua.com, informasi Banua terdepan dalam satu klik. Kamera, roll, action. Oke guys, it's time Unkem naik kelas. UMKM naik kelas. Kita berdarah ya. Tapi tunggu dulu guys. Ada apa? Kita kedapatan Apa?
Halang dan jurang. Sini. Mundur. Ya, situ. Ya, ada. Oh iya, sampai sini. Talang sini talang tadi. Ulang. Kan ini kita Ayo dong. Iya, kita akan berubah lagi. Apa ini sebenarnya kita punya apa nih? Kita berubah dalam hitungan ketiga ya. Oh, boleh. Gimana caranya? Bener. 1, 2, 3. Wow! Baju baru men. Alhamdulillah. Dipakai di hari raya. Mana belum baca gitu men? Teman-teman, ini kita masih lanjut ya, dan kita disupport oleh Banjarisme. Ini salah satu produk lokal pride asli olahan Banua. Ciri khas dari Banjarisme Apparel ini adalah dia tuh mengangkat lokal. Ada bekantannya. Dia selalu pakai Kalau mau agak semi Ben. Jadi memang dia bekantannya. Ini dia memang jelasnya bekantan gitu. Bekantan. Tapi ngomong soal bekantan. Dia pakai logonya bekantan terus. Iya, logonya bekantan. Pakai Bang. Iya, enggak panas. Adem banget. Jadi lu pakai mantra-mantra terus Dibawa guring juga enak ini bobo guring lu bawa aja. Ini ya kalau misalkan kita pakai beraktivitas sehari-hari walaupun dalam keadaan terpalu-palu dan kita butuh kemana-mana ya. Ini benar-benar kayak Comfort ya? Comfort banget. Bahannya tuh nyaman banget. Itu tuh beda banget. Dan gila ya. Pakai tuh kalau ini tuh kayak manly banget dan kayak tuh keren banget gitu. Tahu enggak sih? Wih, cici yang gue kenain ini. Gue meriga nih. Ya ini kalau kita hari-hari panas gitu masih enak. Ikannya, gue bilang kan adem Ya, kayak. bahannya lembut. Nah, tapi ini ya tadi cirinya bekantan kayak pokoknya Banjar banget deh. Banjar banget. Oh ini yang juga. pakai ini Bi, jenisnya raglan ini. Reglen. Oh, reglen itu akarnya. Iya. Reglen nasi. Jenis sama ininya, nama model kaos. Kalau gua kaos motif nih. Ini mah Banjarisme juga ini apa jual topi merchandise. Ya, bukan hanya kaos ya, Bukan ada hanya topi, kaos. ada tas, ada keperluan sablon juga ya, ada keperluan. jual. Nah, itu juga siapa tahu teman-teman mau nyetak baju ya. Nyetak baju Dia juga bisa. nyediain kaosnya. Betul. Jadi dikerjain langsung. Iya, langsung. Punya desain sendiri juga Betul, bisa ya. nggak dioper ke orang lain lagi. Ya. Gitu. Ini asli loh, bikinin manual loh. Iya. Bikin anak benua. Local pride. Dari 2015 ya. 2015. Silakan teman-teman boleh langsung follow Instagramnya Ya. Banjarisme Banjarmasin Apparel, Apparel. ya. Atau bisa langsung offline datang ke Store-nya di Store-nya Jalan Saka Permai. Jalan Permai. 3 RT warna putih. Betul. Benar. Alhamdulillah nih Bang. Kalau ada putih mestinya hijau. Hijau, iya. Pasti Alhamdulillah nih. Dulu saya dari berapa kali beli Iya. gitu. Akhirnya Akhirnya dikasih. dikasih. Oh, baru pertama kali dikasih. Dikasih, kan dulu. Dulu kalau ngeband Beli. bangga ya, Warna bangga. merah saya punya itu. Oke. Yang sering saya pakai warna merah. Oke. Banjarisme. Memang yang paling seneng kaos kayak gini, Jan. Seneng ya? Iya, seneng kalau kawasan gini aja. Oh, Karena disupport. kaos-kaos gini kan pakaian. Oke. Yang dipakai kan kaos. Emang buat lu pajang. Buat lu kendara ya kaos. Buat kadang-kadang Jadi, bisa Mon. kendara ya? Kadang ya kendarain. Kalau aku pecah kan apa kalau? Tahan kali dong. Maka jam 10 aja. Oke, makasih ya. Terima kasih. Tapi tidak Founder siapa sih namanya Bang? Rusdi. Oh, Rusdi. Soto ini. Miring, siapa kan ya? Amar. Kita nih, Bang Amar nih, banyak semua. Halo, dan sama Rusdi. Lu apa ya? Lu Rusdi lagi. Bang Amar, Makasih Bang Amar. Dan Bang Ali yang sudah nganterin ya. ini gokil men. Enak banget lu. Kepercayaan diri gue jadi plus loh. Ini siapa tahu nanti buat di Taher ya, malam Senin nanti. Boleh. Kan dikasih lagi. Oh iya. Ya, kita balik lagi ke Sekarang gue mau nanya sama Fajar nih. Ya, lu
Ini gua takutin dari tadi. Sabotase ya. Nah, gua nanya sama Imon. Kalau dulu ngeband kan ya. Kita pernah satu band ya. Akhirnya lu memutuskan untuk serius di label itu gimana ceritanya? Ya kan lu dulu pernah punya band. Alhamdulillah. Iya. Kebanggaan Kalimantan Selatan dan namanya Pumpkin. Betul, betul. Sama Mira ya. Mira vokalis kita. Yang punya acara siapa nih? Assalamualaikum. Nah, sekarang gue nanya ke Oben. Oben pulang gitu. Dari gue udah modus Pumpkin ya. Tanya. Bang, gua nanya nih. Sekarang kalau stand up kalau ada tawaran nih, stand up ngambil nggak? Ngambil. Kalau ada tawaran, justru sekarang tuh stand up comedy itu tetap diambil, tapi nggak diposting. Karena menurutku materi itu mahal gitu loh. Dan juga segmen usianya juga beda. Kalau yang di bawah 17 tahun nggak deh. Kalau yang di atas 40 tahun nggak aku ambil. Pokoknya segmennya di bawah 40 gitu ya? Menengah. 21 plus. Karena ya di Banjarmasin ini tetap yang segmen menengah ini yang masih menerima dengan gimana apa itu nge-roasting atau segala macam tentang stand up comedy. Kalau di atas 40 tuh orang kita tuh masih kurang memahami gitu ya. Orang kurang loading dulu kan loading. Kenapa sih loading? Iya, pasti yang jadi bapak aja. Iya. Itu apalagi sekarang memang kayaknya lagi musim-musim roasting. Ya, roasting. Jadi masih itu kan roasting kan? Apa? Nyambati orang. Malam pagi. Ya, masih aja kita malam pagi. Arahnya kalau roasting tuh ada perjanjian deh. dulu lah. Ada juga yang langsung season tembak. Karena tersinggung lah itu. Nah, itu risikonya. Jadi kalau misalkan tantangannya adalah ketika penonton ini kita roasting dan dia nggak tersinggung, berarti dia juga mencoba untuk memahami itu. Ada yang sampai dihina-hina nih, siapa yang mau merusak keturunan kawin sama dia ketawa gitu. Tapi ada juga yang sebagian tersinggung. Artinya PR kita adalah bagaimana kita memperkenalkan lebih dalam lagi stand up comedy biar diterima di masyarakat gitu. Mereka juga bukan sekedar bayar nonton dan tertawa, tapi memahami apa isi stand up comedy itu. Ada pesan-pesannya kan? Iya, kan ada landasan ini ya. Iya, dasarnya kan ada kan. Buat setiap materi ke stand up tuh yang saya tahu kan memang hasilnya di mana, terus jatuhnya gimana. Kalau perjalanan MC ya yang benar-benar serius tuh 2005-an lah. Itu yang udah brand-brand masuk tuh di Bogor. Artinya mungkin perjalanan kalau dihitung dari 2015 hingga sekarang ya 17 tahun gitu. Tapi kalau di Banjarmasin banyak teman-teman yang lebih pengalamannya lebih tinggi dari ulun gitu. Nah, maksudnya ini yang lebih dulu bukan menghitung masa waktu lamanya dia pengalaman yang luar biasa. Karena aku kan terhitung baru di sini. Tapi beberapa MC yang senior kan ada yang udah vakum juga. Ya, udah vakum. Sekarang tuh di industri MC, kalau memang kita mencintai profesi ini, kalau kita nggak kreatif, mati. Usia terus bertambah dan aku pun sudah mikir nih 5-10 tahun yang akan datang belum tentu sebanyak ini jobnya. Tapi bagaimana caranya setiap event tuh orang terhibur, selalu memberikan yang berbeda gitu. Karena juga harus update ini, harus update ini. Ini emang gue nanya, ini misalnya ditawarin oleh MC di sini, berarti Bang Hafiz tuh harus pelajarin tentang brand ini dulu atau memang ada briefing dulu atau gimana? Observasi. Itu pasti. Rumus tentang MC itu mesti kayak gitu udah. Apalagi dia belum pernah yang kerjasama dengan klien ini. Itu pasti nanya-nanya, ngulik-ngulik dulu. Ngulik-ngulik. Misalkan sebuah perusahaan apa, kita harus tahu dulu. Jangan sampai nanti kita udah nyebur dan kita nggak tahu apa-apa. Jadi karena kalau mau dipakai secara berkelanjutan, ya tadi kita harus kenal juga. Aku anggap gini, klien itu adalah kayak sahabat lah, kayak teman. Ini salah satu tips ya? Salah satu tips. Jadi kalau misalkan dia klien baru, ini ada teman baru lagi nih. Kerapin, jangan cuma sekedar dapat job, setelah itu hilang gitu. Kontak kan
sekarang WhatsApp lebih canggih ya. Klien-klien gitu tuh kadang-kadang update status event atau apa, lo komen aja. Apa kabar? Dan itu jadi jalan rezeki. Betul sih, betul. Misalkan, wih, di mana itu Pak? Keren banget. Ini kemarin habis, oh iya Mas Hafiz, kebetulan nih pas banget Pian nge-chat gitu. Kali ini bisa langsung jemput bola. Tapi sekali bisa silaturahmi. Apalagi yang kabarnya memang udah nggak di Banjarmasin lagi, tetap aja kita komunikasi, ngeliat status WA tuh kan. Klien. Yang dilihat klien aja, ada teman-teman jadi buka. Yang paling dikangenin MC apa sih Bang? Untuk sekarang Bang? Kalau sekarang musik sih. Musik ya? Yang udah jarang ya? Lebih yang konser besar gitu ya? Yang paling dikangenin itu terakhir kan sebelum pandemi itu kita ada job tadinya tuh ya yang mau sama Pandi segala macam. Oh iya betul. Nggak jadi. Dewa segala macam. Iya Dewa. Akhirnya sampai sekarang nggak ada. Sedih ya? Kasih minum-minum aja. Ngobrol Bang. Ngobrol. Kan kebetulan hari Minggu kita ada event. Kan dia sih. Tadi ngobrol. Kita jadi. Kita cari bagian part of segmentnya. Yeah, man. Come on. Hey yo, with the goddamn broken voice, nigga. You mother father. Yeah. Yo, what's up, mother father? Mother father. Cousin. Service is over. Sister brother. Lama-lama keluarga. Ya, intinya syukurin yang sekarang gitu ya. Bagaimana kita berproses seperti dari awal. Nah, ini kalau misalkan kita ketemu titik jenuh nih, kan sebenarnya profesi ini pasti ada jenuhnya. Pasti ada. Musisi, gimana tuh? teman kita drummer aja pengen istirahat. Ada. Ya gitu kan. Bahala di mana? Lewat tuh lah. Lu masih maju. Drummer pangkit. Iya. Nah, artinya kita harus ingat lagi bahwa bagaimana sih kita berjuang dulu. Betul. Rela nggak dibayar gitu buat nyari nama. Nah, aku tuh kadang-kadang gitu. Yang paling sulit itu adalah konsistensi. Betul. Nah, kalau konsisten kita sudah berkurang, konsekuensi yang akan nanti siap-siap kita terima. Contoh, kita datang sering telat terus. Konsekuensinya apa? Kinerja kita menurun dan nggak dipakai orang lain. Aku kadang-kadang support teman-teman tuh yang kadang-kadang sudah mulai down apa, ayolah ingat lagi dari awal. Kalau memang kami cintai dengan profesi ini, nikmati betul. Soal rezeki itu orang beda-beda, takut itu beda-beda. Tapi kalau dia menikmati, contohnya banyak teman-teman kita yang survive di musik. Apa aja kita tuh pembenan, orang bahari mikir apa kan hidup lawan pasangan dengan kerjanya main band aja, buktinya bisa hidupin. Ini teman-teman kita banyak yang survive pandemi loh. Walaupun di awal-awal kita sempat kebakaran jenggot kan, benar. sudah mulai aktif lagi gitu. Nah, gitu juga teman-teman yang lain. Aku tuh pengennya saat ini yang jadi fokus adalah bagaimana mencari bibit baru, membagi ilmu ke teman-teman yang baru. Makanya dalam waktu dekat nanti insya Allah mau bagi-bagi pengalaman lah, mulai dari MC wedding, dan itu sudah disambut dengan teman-teman IO dan WO kan. Buat masterclass, gua masterclass enggak? Kalau kelas kan bagus banget. Ini kan ada sekolahnya. Nah, kalau buat kamu tanya, ini MC itu dulu ada sekolahnya, aku kan udah sekolahnya. Otodidak justru berkawan tadi yang tadi salah satu tadi orang Bogor tadi. Nah, gara-gara berkawan di situ, tapi sedikit banyaknya juga aku banyak berkawan dengan teman-teman komunikasi gitu. Nah, dan teman-teman komunikasi itu juga mengakui orang komunikasi belum tentu jadi MC. Orang yang kerja di radio, di punya radio belum tentu jadi MC kalau dia memang nggak komunikatif di luar, nggak nyoba untuk. Tapi kebanyakan berawal dari announcer dulu ya, Bang? Kebanyakan. Ya tadi gimana, Bang? Nah, makanya prosesnya memang nih buat teman-teman misalkan yang pengen jadi MC lah ya, atau pengen fokus di public speaking, jalurnya tuh banyak teman-teman. Misalkan
kuliah di komunikasi atau coba cari pengalaman jadi penyiar radio. Nanti kamu teman-teman tuh bisa kenal dengan klien. Yang penting sih rumusnya bagaimana kita komunikatif dengan siapapun, terus banyak relasi, banyak teman, banyak link, dan menjadi brand ambassador diri sendiri. Kamu sih gitu. Aku kadang-kadang suka menawarkan diri loh. Misalkan ketemu siapapun, kerja di mana mas? Di showroom atau di salah satu mobil gitu, segala perusahaan mobil dan segala macam. Nanti mas kalau perlu MC lah gitu. Iya, jemput bola. Nah kalau pertanyaannya, tapi prosesnya dari nol sampai bisa sekarang tuh gimana ya tadi? Promosiin diri, kalau ada kesempatan. Nah kalau ada kesempatan jangan ditolak. Kan kita bisa belajar nih. Coba aja kan? Coba aja. Ambil aja. Nih belum ditawarin acara pensi kayak apa lo pensi itu yo ya. Lihat YouTube, masih nanya ke senior, gitu. Kalau perlu dicatat openingnya gimana kan dicatat. Aku dulu ingat banget ya, banyak punya teman-teman yang awalnya cuman di-guide pakai skrip segala macam, bikinin dong kak skrip opening. Sekarang jadi MC. Kayak gitu. Kita senang tuh. Makanya teman-teman jangan dulu bicara berapa mau dibayar mahal, jangan dulu kayak gitu loh. Maksudku gini, orang akan menghargai kita dengan harga yang lebih ketika orang tuh sudah melihat kualitas kita. Contoh misalkan orang baru kenal nih, tiba-tiba kita minta bayaran tinggi, ya nggak mungkin lah, mungkin bisa. Siapa? Nah, income siapa? Itu lagi pertanyaannya. Makanya aku dulu nggak mungkin dong pertama datang ke Banjarmasin 2009 tiba-tiba dibilang aku nih sering MC masih di Bogor 2009 ini kecuali seandainya saat itu ada portofolio aku kan, ada video aku MC dengan siapa segala macam, mungkin itu yang jadi pertimbangan teman-teman IO. Akhirnya ngerintis lagi dari awal, coba balik lagi dari nol. Temanku juga support seperti itu, ingatlah balik lagi ke awal. Rumusnya kembali lagi ke awal, karena dibayar lah segala macam. Tapi sambil kita tunjukin kualitas. Betul, nggak mengurangin kualitas kan. Dan tadi kalau sudah mulai naik, apa sih jadi ciri khas? Apa yang jadi ciri khas? Kayak aku kan Banjarbanar kalau MC lo, Banjarbanar, terus pakai kacamata, ada putih ya Allah. Biru pokoknya tetap kayak gitu. Kita akan tanya lebih banyak lagi tips dari Bang Hafiz. Simak halobanua.com, kabar seputar Banua dan sekitarnya menjadi satu pilihan beragam informasi terdepan dan terupdate. Halobanua.com, informasi Banua terdepan dalam satu klik. Balik lagi di Ngobeng. Makasih loh. Yang senior ini kan apa namanya, ada sense of MC, jadi kan exactly. cepat nangkapnya. First time in the life. Gimana Bang? Ada info? Ada info, telepon, masuk. Lanjut. Oke, apa nih? Tadi MC udah dikeluarkan. Stand-up comedy, podcast udah, stand up, anak pesantren juga. betul. Terus di semua segala kesibukan itu ada kegiatan apa lagi Bang sekarang ini Bang? Oke, ya. Off air ya. Off air. Dari hobi yang banyak orang tahu kan Hafiz MC kondang kan. Kalau kesibukan di luar MC ya
macam-macam sih. Ya, yang paling senang tuh mancing. Mancing apa nih, Bang? Unjun. Mancing ikan. Karena mancing keributan. Mancing keributan. Jadi lebih Hobi senang, deh. hobi banget Bang. Jadi sama teman-teman musisi juga ada tuh yang profesinya kan kayak sama Adan, Alex keyboard kan. Dia ngabisin waktunya kalau nggak ada job mancing. Jadi kita sama satu hobi, kayak Budi Akang juga kan. Satu hobi. Jadi kita mancing. Menurutku gini, kita nggak mesti harus kerja terus kan. Ada sesekali yang me time. Betul, ada sekali me time. Healing santuy ya kan. Entah itu mancing ke riang kanan atau ngesting ikan gabus segala macam. Yang penting menurut aku lah, aku rela ngorbanin satu hari walaupun kadang-kadang sudah di tempat mancing nih, telepon, Mas bisa nggak MC nanti sore? Nggak bisa Mas. Nggak bisa Mas. Hari H. Pernah tolong. Itu sebelum berangkat apa udah di lokasi? Ada yang sebelum berangkat besok nih mau MC nih. Besok mau mancing. Ternyata ada job nih. Cancel jobnya. Kecuali kalau Kriam ya, Kriam kan lumayan jauh. Oke, cancel aja deh Kriam, mendingan di job. Nah, tapi kalau ngesting itu kayak di muter-muter sini aja. Mampu. Ya, tiba-tiba ada telepon nih. Bahkan pernah jobnya itu lumayan besar, di atas 1.000 lah. Kayak apa? Saking senengnya hobi, utol lah. Karena menurut udahlah cukup lah di hari-hari lain. Penting sih. Penting itu. Penting menurut gue juga refresh kan sebenarnya. Refresh juga kan. Makanya aku juga ke istri kan di rumah. Ada kalanya habis kerja mungkin dengan keluarga. Family time. Tapi ada satu hari aja buat mancing gitu. Tolong jangan dilarang. Dilarang betul. Dia memahami. Kadang-kadang kalau 1 minggu nggak mancing aja dia nanya. Dia kayak bulan puasa nih, nggak mancing nggak tahan lah kalau bulan puasa. Kecuali sore-sore aja sampai ngabuburit. Kalau seharian nggak tahan gitu. Akhirnya dia juga nanyain kadang-kadang kalau nggak tumben nggak mancing nih. Kadang-kadang ngecek jadwal. Sudah tahu kita. Mending ini mungkin masih gini Bang. Mending mancing dulu aja yang. Kalau itu nggak usah dipancing. Emang lu ngalamin? Iya. Tahu kan enggak. Nah, kode-kode itu nanti akan tahu sendiri. Tahu sendiri. Kalau gitu kita kan udah. Kalau aku biasanya kemarin ada pembahasannya nih kayak gini. Dibahas lagi. Buat bahasa ini. Buat bahasa. Jangan gua enggak tahu. Belum berpengalaman. Kalau aku di rumah tuh cukup bilang, "Yang siapin lapangan." Gimana? Gue biasa bercanda kecil dulu. Bercanda kecil. Kalau gue nggak ada. Jadi hobi tuh mancing. Kalau nggak mancing, kalau di rumah buka YouTube, cari referensi MC nih. MC kayak gini gimana sih dia? Ada beberapa channel akun YouTube yang aku subscribe yang kesehariannya seperti apa. Dia kadang-kadang juga videoin temennya lagi opening MC gitu-gitu. Jadi udah pengalaman, ada games segala macam. Intinya apa? Mungkin konsep bisa kita tiru ya, tapi eksekusi itu akan beda. Gitu. Makanya dulu pas awal-awal datang ke Banjarnya aku siaran di Sky, di sana ada Kaputra, ada Noval, ada Rama dulu kan yang awal. Noval mana sekarang ya? Noval dia udah hijrah sekarang. Iya Noval. Kan secara notabene mereka adalah yang lebih duluan MC belum gitu. Nah, akhirnya menonton mereka nge-MC, lihat eventnya, aku bisa bikin acaranya lebih heboh gitu. Di otak tuh ada banyak ini segala macam. Banyak ide. Akhirnya ketika punya kesempatan langsung tuangin gitu loh. Makanya kembali ke hobi ya. Intinya kalau aku sudah jadwalin mancing tuh biasanya Selasa atau hari Selasa tuh. Kalau nggak Selasa Kamis, ya jadwal mancing. Kalau ada tuh ya bisanya Kamis, biasanya karena malam Jumat jarang ada job kan. Itu mancingnya ikan apa aja Bang? Kalau dulu sih sama lu pengen tonton? Iya kalau sama Ucup dulu lebih kayak kalau pengocok enggak kayak memuyu gitu ya. Jadi terus kalau sama Budi Akang tuh Kriam sama bapaknya Rio. Bapaknya Rio ya, Bos Malakan. Bos Malakan. Studio Legend itu. Iya, Studio Legend. Sekarang jadi studio juga ya masih, tapi untuk beli alat-alat musiknya.
Nah kadang sama Om Alfian, sama Budi Akang tuh ke Riau kanan. Tapi sama Budi Akang kemarin terakhir kita ke laut tuh. Iya, laut. Gue belajar story Tempat ini sama di Dawang tuh lah. Oh, Bidawang. Biuku. Itu biru. Bidawang di laut mana ada Bidawang? Penyu. Bidawang. Bidawang beda dengan penyu. Bidawang tuh lebih ke darat ya? Lokal. Oh, lebih ke Interlokalnya. oh iya. Tahan. Ngeband siapa gerak yang casting host nih? Tahan. Dia suka emang gitu Bang. Kadang Berarti mau dikasih sabar pada sedalam. Iya, kadang nggak bisa gimana, tapi ya kami Kadang bingung aja. Kita nggak pernah mancing, memang nggak maksudnya apa ya? Bingung orang mancing bisa 2 jam, 3 jam gitu. Nah itu. Nah, jadi pertanyaan. Nah, ini bagus nih. Orang bisa tahan lah. Iya. Seharian gitu. Ada pakai yang atau di airnya ada layar, ada TV-nya atau gimana gitu jadi tahan gitu. Kita nggak tahu kan. Maksudnya gimana tuh Bang? Ekspektasi mancingnya again out of the box, man. Ya, artinya gini, apa ya? Mungkin teman-teman pernah di satu titik di mana merasa nyaman, tapi nggak ngapa-ngapain. Duduk, rokok, depan ada kopi, udah diem kan? Kalau nggak puasa. Nggak puasa, Kalau nggak puasa, diem dan duduk aja gitu nggak, healing aja gitu dia. Nah pancing juga gitu sebenarnya karena ada kerjaan. Dimakan nggak dimakan ya nggak apa-apa, diem aja paling ngecek ada umpannya apa enggak, gitu masih ada umpannya apa enggak, udah diem. Kalau dimakan senang gitu, nggak dimakan juga happy aja. Sama kan, kurang lebih kayak seninya di situ kayaknya. Di situ. Kayak musisi juga kan kalau yang nggak hobi mancing bisa kan naik gunung misalkan, atau kan salah satu healing yang buat dapetin inspirasi juga kan? Iya, gua healing gua kadang makan hariling. Wow. Oke, bentar lagi buka. Oke, Ben, tanya Ben. Studio gimana? Studio gimana Bang? Gimana menurut Abang itu? Asdik Tower, kita ada di Asdik Tower. Dia ada di Asdik Tower lantai 26. Lantai 2 ini. Lantai 2 ya. Dan ini sebenarnya udah pernah kesini, kan? Udah pernah lihat tuh first impressionnya. Seru aja. Ya, yang namanya studio band lah ya. Aku kadang ngerti harus seperti apa. Sebenarnya yang jelas ini chilling banget, asik di sini, terus juga dengan nuansa yang khas ya kalau sini merah hitam ya. Iya, betul. Merah hitam. Terus juga ya keren lah. Jadi markasnya Nanat juga. Jadi markasnya SSB juga. Sama dari Play. Suara Selatan Borneo ya. Iya. Ngomong Suara Selatan Borneo. Nanti kita ketemu. Iya. Hari Minggu ya. Lantai 1 kita ada kafe. Iya. Nah benar teman-teman, saya tahu karena ini baru tuh. Asdik Studio ini ada di Jalan Bumi Mas. Saya. Apa ini ditanya? Nomor 24. Pokoknya nggak jauh dari masjid. Bumi Mas tuh seberangnya. Ya kan sebelum masjid tuh ada ruko. Ada aja tulisan gede banget. Ini seperti yang ini logonya ada. Di lantai 3 kita ada ini Bang, tim redaksi. Ini tim-timnya lagi. Tim halo. Itu jawabnya ya kan? Tim halo. Yang lebih seru. Tim halo. Bang Ibu anak mana dah? Anak mana minum sih Bang Ibu? Oh, di bawahnya lantai dasar kafe ya? Kafe Bang. Itu ada menu baru ya? Kebetulan kita lagi ada menu baru. Apa sih menunya yang ada di bawah? Contoh Makassar. Kontrol. Banyak menu Minuman tersedia di kopi ada di GrabFood sama di GoFood juga. Ya, GoFood juga sudah tersedia. Bisa kalian cek aja nanti ya. Yuk, yang penasaran sekali-kali berbuka ya di sini. Terima kasih juga ya supportnya sampai nyediain buat berbuka juga ya. Iya. Mau. Boleh. Terima kasih supportnya sudah disediain untuk Jerman gini. Jangan sih Dina. Mungkin gini Bang. kepec. Sedikit ini Bang mungkin. Tips dan harapan Bang buat regenerasi kita ke depan Bang.
mau dalam segi stand up, MC, segala macam seni lah. Ada dari Pak Hafiz. Kalau saat ini sih aku ada beberapa melihat talenta muda ya, yang sudah mulai merangkap gitu. Kadang-kadang MC, kadang-kadang melawak. Nggak ada yang salah, profesi itu nggak ada yang salah. Nanti teman-teman akan ketemu passionnya di mana nih yang cocok. Ngelawak kah, atau stand up comedy kah, atau ngeband kah, atau MC, itu nanti teman-teman akan ketemu dengan sendirinya. Nah malah ada beberapa orang yang sekarang sudah malah MC di acara-acara kayak tablik akbar, dia terus yang dipakai, kan akhirnya gara-gara ngelawak tuh dia. Akhirnya kepakai terus. Kalau ditanya belajar dengan siapa, ya nggak ada belajar dengan siapa-siapa. Teman-teman mencari sendiri. Tapi nggak ada salahnya untuk belajar, untuk tahu ilmu komunikasi. Ya apapun yang teman-teman saat ini mungkin ada yang lagi ngerintis ataupun lagi mengawali, memulai, jangan pernah menyerah. Yang penting gunakan setiap kesempatan yang ada di depan mata. Jangan pernah menyerah dulu. Jangan pernah bilang enggak ya. Iya, jangan pernah bilang enggak. Iya. Kalau misalkan aku lupa. Kalau misalkan nggak ada pengalaman buat mengeksekusi, belum pernah bawain acaranya, wajar kalau kita nanya. Nanti setelah nanya-nanya kalau misalkan masih ragu, ya sudah, jangan dipaksain. Tapi kalau ternyata dapat nih, yakin aja kayaknya mirip-mirip aja nih di acara sinar gini, gas aja. Seiring berjalan waktu pasti akan memberi pengalaman baru. Awal-awal ya kita terima aja, meskipun ada komplain itu kan nggak apa-apa kan Bang ya. Seiring berjalan waktu kan kita jadi belajar dengan sendiri ya kan. Mungkin maksudnya secara teori mungkin nggak terlalu ini banyak. Pengalaman ya yang praktek langsung aja. Iya. Kalau aku tuh dulu gitu, lebih praktek aja karena nggak ada ilmunya. Tanya dulu, ini ada acara formilnya nggak Mas? Ada Bang, sedikit-sedikit. Kalau sedikit aja santai aja jalani. Tapi kalau formil banget enggak aku ambil. Dulu seminar aja nggak aku ambil. Makanya sampai sekarang nih kalau ada yang nawarin nih teman-teman di kampus, bisa nggak jadi moderator katanya. Kadang aku ambil. Jadi moderator serius, duduk gitu. Karena bukan ini ya, bukan passion ya, betul. Banyak teman-teman aku yang bisa gitu loh, cari yang lain aja. Karena passion juga nggak bisa dipaksa kan, karakter. Kalau kita main musik mungkin ada genre-nya masing-masing. Kayak Trida gimana reply gitu? Genre masing, jadi ada tinggal klien aja nih. Kalau habis kayak gini ya. Betul, kurangnya gitu. Karena harus tahu juga habis kayak gini. Iya, harus gini, sini gini, si B gini kan. Terus jangan pernah berhenti untuk mencoba sesuatu yang baru. Misalkan udah sering MC seminar, coba MC festival band. Itu pasti beda tuh. MC provider, promo produk itu kan. Nanti tipe-tipenya beda-beda. Ada yang promo produk, launching produk, terus acara pensi, acara musik, itu experience-nya udah. Apalagi yang di pasar ya Bang. Itu motornya kemarin ada yang nawarin kan, ini insert lah sedikit, ada yang nawarin pasar dangdutan Bang, kita goyang pasar dangdutan. Ramadan ini? Bukan, habis sebelum Ramadan kemarin, bulan Januari dia mau gas. Ya nggak menjadikan banget sih, maksudnya ya lumayan lah 500 saat itu, sorry kalau bilang budget ya 500, tapi lumayan berapa detik. Ada godaan pengen ngambil lagi yang segala macam, tapi pikir sudahlah, banyak aja job-job lain daripada aku terlalu lelah fokus di situ, tiba-tiba ngorbanin pekerjaan yang lain. Aku tawarkan dengan teman-teman yang lain aja. Itu dengan alasan apa tuh? Ya, fokus dengan jadwal-jadwal yang ada aja. Karena itu memang lebih menyita waktu itu ya. Waktu tiap hari soalnya. Mending dioper ke lain nih. Dioper ke lain aja. Ya itulah. Mudah-mudahan ya harapan itu yang baiknya diambil, yang nggak ada baiknya jangan dibuang aja. Namanya juga. Terakhir deh, mau nanya nih, pengalaman paling buruk sih apa ya Pak? Pengalaman paling buruk. Lupa lagi. Oh iya bener ya. Pengalaman paling buruk waktu di Bogor dulu tuh. Di Bogor. Iya, di Bogor. Sebenarnya intinya ada salah satu tamu undangan yang nggak terima dibercandain. Di roasting. Mau roasting dan ternyata yang undangan ini deket dengan yang punya acara sama PO-nya. Tamu besar? Bukan tamu besar, orang lokal juga. Itu sampai kisruh ya Bang? Mau diajakin berantem gitu. Padahal
ya, bukan rasis sih, intinya yang aku bercandain ini Chinese gitu kan. Yang aku bercandain ini Chinese. Kebetulan aku tuh di acara di kampung orang Chinese gitu. Bukan di kampung orang Chinese, ya, Chinese. Terus aku bercandain. Aku berasa kayak di apa sih, di Bogor tuh ada pasar kayak ibarat apa veteran lah, kayak Cina kayak gitu. Seru ya ngumpul-ngumpul, ya nggak ngerasa terima. Itu pengalaman banget tuh. Aku diajakin berantem itu. On the spot gitu. Di belakang. Oh, di belakang. Dikat tuh, aku dikat segala macam dikat. Stand up komedi juga pernah. Stand komedi. Kan orang lagi makan, kita stand up komedi. Padahal kita udah bilang nih, stand up saya nggak mau di outdoor. Kalau acaranya outdoor saya mundur. Kalau orang lagi makan saya stand up saya mundur. Gitu ternyata di bule-bule yang saya lihat emang lagi makan. Nah, itu tantangannya bukan makan sih, bukan round sih table. Iya. Kalau round table bisa. Iya, itu orang lagi makan apa sih lo bacot. Oh iya betul sih. Oh, pas lagi timingnya mah Bacot lu, gua lagi makan. Orang makan jangan deh. Jangankan kita jangankan orang kita yang ngobrol aja gitu. Apaan sih? Apaan sih ini? Orang lagi makan Kebagi kan konsepnya. Kebagi. Terus gimana? Justin Bieber juga disambut. Bodoh. Baby, apa? Iya betul. Terus gimana tuh, Bang? Ya akhirnya kalau stand up juga pernah tuh orang lagi makan, wah kenapa dirubah mas randonnya? Iya mas, karena randon kita mepet. Udah mas, perform aja. Perform tuh. Tapi itu dibayar. Datang dong ke negaranya. Mas, sudah ya, nggak apa-apa mas, ini udah aja mas, udah. Terima kasih, baru open nih. Habis biru. Saya kadang-kadang bingung ya. Saya ini orang pelayan, tapi ini pas sudah mau opening deh. Mau ngasih set up gitu kan. Panggil mas, udah aja mas, stand up aja. Ini Langsung dikat gitu. Langsung jadi sih enggak? Bukan. Langsung dikat gitu. Kalau Chinese tadi nggak terlalu ini juga sih. Iya sih. Malah orang yang lain seneng aja. Mungkin ada. Ini ramai ngumpul nih ya, kayak ini berniaga di sini. Oh, gitu. iya. Kita jadi bisa ngobrolin bisnis. Ayo, siapa lagi mau taci mah gitu-gitu. Karena kan ngumpul gitu loh. Ibarat kayak gini nih, kayak kita di Banjar, namanya berkumpulan. Baru kayak berasa di veteran gitu. Gitu doang. Padahal iya sih. Padahal enggak kena sih. Apa ya gitu. Iya. Mungkin ada sampai dia bilang, di antara yang lain ini dong nih Cina yang paling misalkan. Nah itu baru enggak kena. Dulu. Lumayan ya pengalamannya Pak. Di wedding juga pernah. Di wedding mau berantem juga pernah tuh. Ini sama mama kayaknya. Sama mama, sama tamu. Dia mau nyanyi tapi nggak dipanggil-panggil katanya. Padahal nunggu giliran dipanggil. Namanya ada. Kok namaku nggak dipanggil-panggil? Kelewat ya. Lihat aja kan. Disobekkan kardus aku tuh. Sobek tuh Pak, nama piannya masih ada, belum panggil. Antri berarti. Antri lama. Parah juga, iya. Sudah ditarik-tarik. Udah nggak bener nih, udah ngobrol di luar. Ini tadi kamu yang ditarik. Sudah apa-apa, aku mau nyanyi kan dipanggil-panggil. Lucu ya. Nggak tahu dia ada waiting listnya gitu. Lucu. Nah, tapi yang pengalaman yang paling aku ingat sampai sekarang, dulu ada event di salah satu daerah ya di Makassar. Eventnya itu acara musik dangdut, provider. Nah itu lagi asik nyanyi nih dia nih, gini dia, keyboardis gitu. Aku duduk asik kan. Biduannya sama orang kampung tuh nyanyi tuh. Cintaku padamu, tiba-tiba dari belakang datang. Ditusuk. Iya. Ditusuk. Sedap. sodok loh. Iya, jadi kalau orang kita kan sodok gitu. Yang penyanyinya pingsan, aku tuh sempat nge-freeze gitu. Wah, main keyboard kabur, aku lari. Ya iyalah. Itu kabur samping rumah tuh, samping rumah ibu-ibu. Siapa itu? Kenapa ya ibu-ibu tuh kenal kan karena aku MC acara itu kan. Nah, jangan keluar dulu Bu, tutup dulu. Maka saat itu bebekku di atas keyboard tuh bebekku. Oh, zaman-zaman bebek itu. Bebek bilang di situ. Bodoh amat lah, hilang ke handphone tuh. Ini yang ngeliat orang sodok ya. Wah, berapa kali orang tuh cuek banget tuh dulu. Karena yang nyanyi ini juga dalam keadaan mabora kan. Dalam keadaan mabok. Jadi udah biasanya yang bingung tuh ada dua polisi saat itu.
dia juga kayak nge-freeze. Iya. Wow, kayak takjub nih. Set, dia temennya sudah dibawa kan, motor udah nyala gitu, duduk kabur. Tapi katanya kabarnya besok udah ketemu. Oh, lumayan tuh pengalaman itu. Lewas di atas. Itu makanya. Nah, ini salah satu teknik nih, salah satu teknik MC ya. Kalau keluar daerah nih teman-teman nih, apalagi eventnya dangdutan. Aku tuh kalau misalkan ada yang datang mau nyanyi, halo Pak, apa kabar? Aku rangkul dulu. Iya, ada apa samurai X apa gitu ya, senjata segala macam. Gitu aja. Wah, aku bilang nih. Sambil diharap. Mau nyanyi apa Pak? Aku mau nyanyi ini aja. Kalau di belakang tuh ada tongolan gitu kan? Gak mungkin dong ekor mongkeking. Waspada. Ya agak keras apalagi. Iya. Waspada artinya jangan usah lah terlalu dibercandain, apalagi mungkin dia dalam keadaan gak sadar. Yang ada nanti malah bahayakan diri kita kan ya. Ada lagi satu event keren nih di Kandangan. Otong tau banget tuh. Daerah apa sih? Di ujung lidah nih. Jadi kan, Angkinang. Jadi kata Otong di sana memang udah nggak boleh lagi kalau ada promo-promo produk pakai musik tuh nggak boleh lagi karena di situ pasti ribut. Pemudanya nongkrong sore kita lagi loading masang tenda nongkrong dong jongkok gitu. Kan kalau jongkok gimana dong kalau barang nongol dong. Gini semua nongol ini. 1, 2, 3. Itu ya. Jadi kalau eventnya tetap jadi tapi dalam keadaan was-was dong. Was-was lah. Astaga, gue bilang gini. Terus itu gimana? MC-nya? Biasa ya, MC-nya juga sih. Bang, lagi bang, orang nggak asik, anak-anak itu asik. Cuma ya tadi, rasanya nggak kurang keren aja kalau nggak bersanggu. Oh iya. Kalau nggak bawa itu tuh kayaknya nggak keren gitu. Tapi itu seru. Dan alhamdulillah nggak kejadian apa-apa. Dan polisi di situ juga asik. Oh di sini mah biasa mas, bawa kayak gitu. Jarang kayak gitu. Tapi itu dulu. Pasti ini orang Kandangan. Dulu kalau ini tuh Pak. Iya, makanya tadi ada bersanggu. Udah modern sekarang ya. Iya loh, dari Angkinang tuh loh kalau di dalam tuh, kalau di Balangan tuh Harwa itu. Lu salah satu orang yang ada di situ pada waktu itu. Enggak ada. Kemarin viral. Enggak ada ya. Ya, harapan apa lagi nih? harapannya mudah-mudahan yang baru-baru Jam ke depan. jam ke depan aman, kita malah banyak di wedding sekarang. Iya sih. Lebih nyaman di wedding. Oh banyak yang wedding. Asik di weddingnya, dalam ruangan, nggak panas-panasan. Wedding juga sekarang kan nggak harus minggu kan? Iya, ada yang intimate, ada yang weekday. Iya sih. Intinya siapa yang booking duluan, apapun acaranya, aku lebih prioritas. Nah, satu lagi teman-teman, jaga kepercayaan. Godaannya itu adalah ketika kita dapat satu job, iya, ini yang mau gue tanyain tadi, tiba-tiba ada tawaran yang lebih besar. Itu jangan main-main. Aku nggak pernah main-main Itu alasan-alasan, alasan apa ya supaya jangan. Nggak ketahuan. Circle kita ini kecil. Yang besar aja skala Jakarta aja bisa ketahuan. Iya, sekali aja bocor. Oke. Ya apa? Terima kasih Bang Apis. Ya, kita jadi banyak pengetahuan yang si stand up. Inspiratif juga kan. Mudah-mudahan inspirasi ya. Ya, kepada yang baru mau mulai stand up, mau mulai MC. Bisa sharing-sharing sama beliau. Sharing sama beliau. WA aja pasti dibalas beliau pakai WA juga. Welcome. WA-nya ada di sini. Ya ada di link bio Instagram. Ya, jadi siapa tahu jangan malu-malu. Jangan malu-malu, enggak apa-apa. Mikirnya kalau nanya bayar enggak sih apa? Enggak Pak. Ayo kita sharing kalau bisa ketemu ngobrol silakan. Saya enggak pelit sama ilmu. Ngomong-ngomong ini belum dicabut tuh ya. Terima kasih Pak Jaris Mares. Oke guys. Masih juga buat gimana Mas? Ya. Teman-teman jangan lupa support terus channel ini ya. Klik lonceng ya kan untuk mengetahui update-update terbaru dari Astik channel. Channel ya. Dan mudah-mudahan channel ini menginspirasi. Amin. Kalau selain Buanan Pian, Siapa lagi? Channel ini pasti Bantu kami. Kita juga ada misi, Pak. Misinya apa?
kita 10 kali podcast dapat gratis. Sudah musik itu. Ada apa? Lorenzo Misi. Oh, Sunata Pasal. Kita akan menginternasionalkan Kalsel. Oh, Iya. menginternasionalkan Kalsel. Arah kita di situ. Oh, oke. Bagus tuh. Aku udah mau. Apalagi diundang terus. Makasih Bang Hafiz sudah mau hadir ya. Ya, Sama-sama Bang ya. Sama-sama keluarga Bang ya. Ya, makasih. Terima kasih juga buat yang nonton ya. Oke guys. Oke guys. See you.